Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah sampai pada materi relasi rekursif ya. Oke, jadi karena materi ini belum ada ya di bangku sekolah ya. Jadi saya rasa saya perlu menjelaskannya lebih detail lagi gitu. Oke, jadi apa itu relasi rekursif? Oke, jadi bentuk umumnya seperti ini ya. Oke, yang ini ya. Perhatikan persamaan I ini ya. Jadi relasi rekursif itu bisa kita bentuk umumnya adalah AN ya, plus H1N AN-1 ya, terus sampai HKN AN-K ya, sama dengan Fn. Di mana H1N ini dari 1 sampai K itu dia fungsi dengan domain bilangan asli ya. Dan si HKN-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke. Yang lain boleh 0 ya. Oke, jadi fungsi relasi rekursif yang seperti ini kita sebut relasi rekursif berderajat K. Ya. Untuk dapat solusinya siapa ya, kita perlu setidaknya K buah nilai awal. Ya. Jadi idealnya seperti itu. Oke, next. Oke, tetap fokus sama relasi rekursif yang pada persamaan satu tadi ya. Jadi yang pertama catatannya apa? Jika si Fn itu 0 ya, maka kita katakan relasi rekursif tersebut homogen ya. Oke. Jika tidak demikian kita katakan dia non homogen ya. Oke, ada yang ketinggalan tadi. Jadi ini relasi rekursif linear ya. Jadi linear itu artinya apa? Tidak ada perkalian antar si AN ini ya, antar si relasi rekursifnya ya. Oke, jadi kalau Fn-nya 0 kita sebut dia homogen ya. Terus yang kedua apa? Jika semua HIN-nya itu semuanya konstan ya, jadi nggak ada hubungannya sama si N, maka kita sebut relasi rekursif itu relasi rekursif linear dengan koefisien konstanta. Oke, mungkin ada yang masih bingung karena masih awal ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, mari kita coba identifikasi ya. Identifikasi dari contoh 1 sampai 4 ini, dia itu linear atau enggak ya, derajat berapa ya, homogen atau tidak ya, koefisiennya konstan atau tidak ya. Jadi kita contohkan dua aja, duanya silakan sebagai latihan ya. Kita ambil yang ganjil saja ya. Jadi yang ganjil itu yang nomor 1, dia apakah dia berderajat berapa ya? Derajatnya berapa? Oke, ya udah di sini derajatnya ya berarti dia berderajat 2 ya. Oke, derajatnya 2 ya. Terus linear, oke. Linear ya karena tidak ada perkalian antar si AN di sini. Terus homogen enggak? Homogen tidak ya. Karena apa? Karena si Fn-nya ini ya. Fn-nya itu 1 ini ya. Oke. Apakah berkoefisien konstanta ya? Koefisien konstanta ya. Iya ya, karena semua koefisiennya konstanta ya. Oke, saya kira mudah ya. Oke, next yang nomor 3. Dia berderajat berapa? Dia derajatnya jelas, kita lihat indeksnya, negatif tertingginya negatif berapa kan gitu ya. Oke, berarti dia derajat 2 ya. Terus linear ya linear ya. Terus homogen enggak? Oke, di sini dia tidak ya, tidak homogen ya. Karena si si koefisien dari salah satu relasi rekursifnya itu tidak konstan ya. Terus yang terakhir apa? Oh sorry, homogen, sorry. Wah ini saya salah. Homogennya iya ya, karena oke, ini homogennya iya. Homogennya ya, karena ya nggak ada plus yang tanpa didampingi oleh si relasi rekursif itu ya. Suku-suku relasi rekursif itu ya. Nggak ada yang
yang seperti ini ya. Terus yang kedua, apa yang terakhir? Koefisiennya konstan? Jawabannya tidak ya, karena ini ada N di sini ya. Jadi apa koefisiennya masih terkait dengan N ya. Jadi dia tidak konstan. Selanjutnya silakan dicoba untuk contoh 2 dan contoh 4. Oke, setelah kita tahu relasi akursif itu seperti apa dan kapan dia homogen dan kapan dia kita katakan berkoefisien konstanta, maka dengan dua ini tadi ya, oke, dua pandangan ini tadi ya, maka kita punya kasus khusus ya, kita punya solusi ya jika dia apa? Di sini saya singkat RRLHKK ya. Jadi jika dia relasi rekursif linear homogen dan berkoefisien konstanta ya, maka kita bisa dengan mudah mencari atau menemukan solusinya ya. Oke, caranya gimana? Jadi caranya saya tuang dalam 4 langkah ini. Nah, yang pertama apa? Kita substitusi semua suku-suku si relasi rekursif itu. Jadi saya katakan I di sini dengan X pangkat I ya. Oke, terus yang kedua apa? Bagilah kedua ruas ya dengan koefisien pangkat terendah ya. Terus yang ketiga, temukan, pasti kita bisa menemukan K buah akar di situ ya. Temukan K buah akar di situ ya. Terus yang keempat, jika kita sudah ketemu akar-akarnya ya, maka relasi rekursif tadi kita bisa tuliskan menjadi seperti ini ya. Oke, jadi ini sudah gak ada hubungannya dengan si siapa? H2 apa? Si AN yang sebelumnya nggak ada. Kita fokus sama si AN-nya saja. Ya, jadi semua yang lain itu sudah hilang dengan sendirinya. Jadi bagusnya di situ. Oke, terus catatan yang kedua apa? Jika di antara K buah akar tadi itu ada yang sama ya, katakanlah sama sebanyak P ya, maka si yang sama tadi ya kita kalikan dengan N ya. Oke. Terus sampai si N yang apa? Si akar yang ke P ya. Oke, bisa, saya kira bisa dipahami ya. Oke. Oke. Sampai si akar ke yang ke P. Oke, terus kita, oke, mungkin kita butuh contoh ya. Oke, kita berikan contohnya. Oke, misal kita diberikan relasi rekursif ini ya, di mana A1-nya 4 ya, A2-nya 7, dan relasinya ini, relasi rekursifnya ini. Oke, tentukan dua angka terakhir dari A2020. Oke, kita coba jawab. Oke, kita lihat si relasinya dulu, AN sama dengan 2 AN-1 min AN-2 plus 2. Oke. Ini jelas ini relasi rekursif linear ya dengan koefisien konstanta ya, tapi dia tidak homogen ya. Oke, kalau tidak homogen, cara apakah masih bisa? Masih bisa ya, kita akali ya. Jadi kita cari apa? Suku yang lain ya. Misal saya cari apa? Si AN-1 itu siapa? Dengan mengikuti yang ini ya, maka kita punya apa? 2 berarti sama dengan 2 AN-2 min AN min 3 kan gitu ya. Tambah 2 karena 2-nya ini nggak ada hubungannya sama si N. Jadi kita tinggal kurangi saja, berarti kita punya apa? AN min 1 sama dengan 2 AN min 1 min min AN min 1 min 2 AN min 2. Sorry, min AN min 2 dikurang 2 AN min 2, berarti itu negatif 3 AN min 2 ya. Terus yang ini negatif dari negatif AN min 3 berarti plus ya. Plus AN min 3 nya hilang. Oke, berarti kita punya apa di sini? Berarti kita punya AN sama oke, kita fokus sama si AN sama dengan 3 AN min 1, berarti yang AN min 1 negatif AN min 1 di sebelah kiri kita pindahkan. Oke. Ini negatif 3 AN min 2. Terus apa ini? Plus
AN-3. Oke, ingat langkah pertama kita substitusi AI menjadi X pangkat I. Maka kita punya apa ini? Berarti ini X pangkat N sama dengan 3X pangkat N-1 negatif 3X pangkat N-2 plus X pangkat N-3. Terus yang kedua apa? Bagi dengan pangkat terendah ya. Berarti saya bagi dengan X pangkat N-3 ya. Berarti kita punya apa? X pangkat 3 ini sama dengan 3X kuadrat dikurang 3X ditambah 1. Oke, kita lanjutkan di sini. Terakhir kita punya apa? X pangkat 3, kita tulis kembali 3X kuadrat min 3X plus 1. Oke, berarti kita kumpulkan saja X pangkat 3 ya, min 3X kuadrat plus 3X min 1 sama dengan 0. Oke, ini berarti kita bisa faktorkan jadi X min 1 pangkat 3 ya, dengan 0. Oke, berarti akar-akarnya ya, 3 atau akarnya kan 3 ya. Berarti siapa? X1-nya itu 1 ya, X2-nya juga 1 ya, X3-nya juga 1 ya. Maka si AN itu akan sama dengan apa? S1 ya, kali 1 pangkat N ya, tambah S2 N kali apa? 1 pangkat N juga ya, tambah S3 kali apa? N kuadrat, sorry. S3N kuadrat kali 1 pangkat N ya. Yang artinya siapa itu? 1 plus, sorry, S1 plus NS2 plus N kuadrat S3. Sekarang kita cari, oke, kita punya apa tadi? A1-nya 4 gitu ya. A2-nya 7 ya. Berarti kita punya A3-nya siapa? Kita lihat relasinya apa? Ini ya. A3 itu sama dengan 2A2 ya. 2 kali 7 ya. Terus negatif A1-nya berarti negatif 4 ya. Ditambah 2 ya. Oke, berarti berapa ini? 12 ya. Oke. Berarti dengan ini kita punya apa? Berarti kita punya si A1 itu sama dengan apa? 4 ya. Padahal si A1 itu siapa? S1 tambah S2 tambah S3 ya. Berarti tinggal kita ganti di sini sama dengan 4 ya. Terus si ini A2-nya kan 7 ya. Berarti A2 itu apa? S1 tambah 2S2 tambah 4S3 ya. Sama dengan 7. Yang A3-nya berarti 12. Yaitu siapa? S1 tambah 3S2 tambah 9S3 ya, sama dengan 12. Oke. 3 persamaan, 3 variabel berarti selesai ya. Nanti kita akan temukan apa? Oke. Kita temukan akan diperoleh si A1-nya itu 3 ya. Si A2-nya itu 0. Si A3-nya itu kok A ya, S ya. Oke. Si S1-nya itu 3, S2-nya itu 0, S3-nya itu 1 ya. Jadi kita punya apa? AN-nya itu sama dengan N kuadrat plus 3. Jadi A2020 akan sama dengan 2020 kuadrat plus 3 ya. Kalau di, kan maunya 2 angka terakhir, berarti modulo 100 ya. Seperti ini jelas hilang ya. Oke, berarti tinggal 3 ya. 3 mod 100 ya. Oke. Jadi 2 digit terakhirnya terakhir dari A2020 adalah 03 dan kita selesai. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, terakhir seperti biasa kita berikan contoh untuk pelatihan. Oke, silakan dicoba. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.